Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang sangat sederhana, mungkin kita sudah sangat sering nyanyikan lagu ini. Tapi Bapak Ibu boleh duduk, boleh berdiri, terserah saudara, nggak masalah. Tapi malam hari ini saya mau ajak saudara lakukan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan dengan mengucap syukur saja. Tuhan, ini kami, ini hati kami. Ku naikkan syukurku buat semua yang kau beri, semua yang kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah buat dan kerjakan di hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. besar setiamu Besar setiamu di sepanjang. sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Tuhan Roh Kudus, ini hati dan hidup kami. buat semua yang Biar malam hari Tuhan perkenalkan hatimu dan pribadimu di tengah-tengah kami. tak habis-habisnya Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Bapak-bapak Tuhan, mari biar Tuhan yang merobek dan kami robek semua selubung yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar Tuhan alirkan semua yang dari hati dan pribadimu. Biar malam hari ini Tuhan alirkan semua yang dari hatimu, dari firman-Mu, dari pribadimu. Seperti nama persekutuan ini, persekutuan hati Bapa, biar malam hari ini, biar denyut dari hati dan perasaan Tuhan yang Tuhan getarkan di hati kami, yang Tuhan kirimkan untuk masing-masing kami. Supaya kami tidak hanya sibuk dengan hati dan kebutuhan dan pribadi kami sendiri, tapi kami malam hari ini bisa kenal ada kebutuhan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang juga punya kebutuhan, punya kerinduan. Dan malam hari ini kami jadi orang-orang yang memutuskan hidup kami untuk mencari dan memenuhi kebutuhan Tuhan. Sesederhana apapun, seberapapun prosentasenya. Biar malam hari ini Tuhan kerjakan sesuatu. Roh Kudus, tanpa hadir-Mu, tanpa pribadi-Mu, tanpa Engkau yang menjelaskan, kami hanya cuma akan terima pengetahuan. Hari ini kami mau terima pengertian, hari ini kami mau terima hati-Mu. Kami rindu biar Tuhan yang bicara hati ke hati kami, Tuhan yang perkaya, Tuhan yang perdalam, Tuhan yang mencabut yang bukan dari Tuhan, tapi Tuhan juga yang mengisi dan memasukkan semua kerinduan dan hati dan cara berpikir Tuhan dan sikap hati Tuhan sendiri di hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Pertama kali saya kesini, terima kasih buat waktunya. Saya heran saudara, waktu saya dapat terima undangan saya heran. Jarang-jarang ada orang buat ibadah itu Jumat malam. Ini asumsi saya saudara belum pulang ke rumah ya yang kerja ya atau? Oke, belum pulang ke rumah. Dan saudara langsung kumpul ibadah. Buat saya itu keren sekali, biasanya semua orang hari Jumat berlomba-lomba sesegera mungkin pulang ke rumah. Tapi hari ini ada orang-orang yang berkumpul tempat ini cari Tuhan. Bapak Ibu perkenalkan buat yang belum kenal saja meskipun saya cukup terkenal. Nama saya David Paisa, saya pendeta dari Sinode JKI.
Saya udah menikah, saya tinggal di Bekasi, saya lebih banyak keluar dan keluar masuk Papua sebenarnya. Sejujurnya ini saya sedang menikmati hari-hari saya lebih banyak di dalam kota di Jabodetabek. Dari Agustus saya sangat jarang di rumah, bulan Agustus saya di rumah itu cuma 5 hari. September mungkin sekitar 10-11 hari. September, Oktober itu kira-kira 10, 11, 12 hari. Sisanya saya pergi terus, saya jarang sekali ada di, khususnya 3 bulan, 4 bulan terakhir saya sangat jarang sekali. Dan ini juga baru kali ini saya akhirnya melayani di dalam kota. Di tengah jalan tadi, saya to the point saja, saya dengar waktu saya cuma sampai jam 3:30 pagi ya Om ya, betul ya? Seni dengar ada satu kata, ada seorang penyanyi, sebelum nyanyi dia ini sharing satu kata, yaitu di bahasa Inggris tentang kata chasm. Kata chasm itu jurang. Jurang atau celah atau sesuatu yang memang ada untuk memisahkan seseorang dari satu pribadi satu dengan yang lain. Dan yang namanya jurang itu tidak sesederhana menyeberangnya, tidak sederhana nyebrang tinggal nyebrang, iman tinggal beriman, nyari tinggal nyari, enggak. Kata chasm itu memang sesuatu yang sebuah celah yang terlalu besar yang memisahkan antara satu pribadi dengan satu pribadi, satu tempat dengan satu tempat. Sesederhana bahwa waktu saya tadi diem, iya saya menyadari bahwa ada orang-orang yang sebenarnya sepertinya kita Kristen, maafkan saya. Sepertinya kita orang-orang yang ke gereja yang ibadah, tapi sebenarnya di dalam diri kita ini punya celah atau punya jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, jurang itu yang saudara dan saya mesti seberangi. Ya nggak tahu caranya gimana, kalaupun itu jurang yang sangat susah diseberangi. Mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah berdoa sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun untuk Tuhan jawab satu doa, 2 doa atau 3 doa yang sangat penting di hidup saudara. Dan mungkin sudah sekian belas, sekian puluh tahun itu belum ada. Saya berdoa kita tetap jadi orang-orang yang memutuskan untuk bangun jembatan dan bagaimana caranya kita dengan Tuhan itu tersambung. Contoh, saya mungkin akan bahas lebih dalam kira-kira seperti ini. Sorga dengan dunia itu dua pribadi, atau dengan sorga dengan bumi, sorga dengan daging, itu dua dunia yang sangat berbeda. Dua-duanya menerapkan hukum yang sangat beda. Dua-duanya punya standar yang beda, dua-duanya punya hati yang beda. Prinsip sorga adalah sorga akan ngasih. Siapapun orang itu dia akan kasih. Contoh, di seluruh dunia ini yang namanya matahari, mau orang baik, orang jahat, orang lumpuh, orang buta, orang normal, semuanya akan terima sinar yang sama. Kenapa? Itu sifat sorga. Sebenarnya di kondisi hari-hari saudara dan saya, sebenarnya ada sifat sorga yang dia coba lepaskan itu. Makanya Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya akan selalu ada yang baru dari sorga, dia akan coba lepaskan ke saudara dan saya. Masalahnya kita nangkep atau enggak. Masalahnya kita ngerti enggak bahwa kita itu dicintai, bahwa dia itu selalu pengen ngasih yang baru tiap pagi. Dia bukan Allah yang suka yang basi. Saya selalu dorong diri saya, soalnya tahu basi ya. Saya selalu dorong diri saya selalu berdoa Tuhan buat saya selalu menemukan firman dan kebenaran yang baru. Karena kalau khotbah saya sama dari bulan lalu, bulan sebelumnya atau tahun-tahun yang sebelumnya, bisa dipastikan saya basi. Rahim rohani saya ini basi. Kalau yang saya bicarakan selalu hal yang sama, saya memastikan bahwa saya basi. Dan sorga gak basi. Yang bau dikit agak basah lengket kayak nasi lengket gitu, udah enggak. Sorga enggak pernah seperti itu. Kalau prinsip bumi, seperti sebagian yang dipakai oleh anak-anak Tuhan, saya berdoa saudara tidak lakukan ini. Tapi kalau saudara lakukan ini, tolong bertobatlah. Sorga itu selalu nabur, dan dia pasti nuai, sorga pasti nuai.
Dia nabur kekudusan, kebenaran, keselamatan lewat Tuhan Yesus atau lewat orang-orang yang sudah martir sedang berdoa untuk satu kota, satu bangsa. Satu hari sorga pasti nuai. Tapi ada orang-orang seperti kita yang selalu pakai prinsip ini. Nabur sesedikit-sedikitnya, nuai. Kita ini sering pakai prinsip bisnis di dalam area sorgawi. Kalau perlu kita ngasih persembahan itu, maafkan saya saudara. Saudara sering nyanyi lagu ini ya. Takkan kasih G. Biar saudara tahu suara saya nggak jelek-jelek bagus. Nggak jelek-jelek bagus. Nggak jelek-jelek aman. Takkan pernah ku bawa. Apa? Saudara nyanyi aja balapan. Gini, saya tanya dengan saudara. Saudara yakin nggak yang saudara kasih itu yang terbaik? Hah? Bersyukur ada yang bilang maybe 50-50. Menurut saudara ngasih yang terbaik nggak? Saudara kalau ngasih persembahan tiap minggu atau tiap ibadah, saudara terima gaji nih akhir bulan atau awal bulan, saya nggak tahu saudara. Saudara pasti udah pecah-pecah kan? Menurut saya waktu saya datang saya lihat muka saudara, saya tahu umur saudara kira-kira. Jadi saudara paling nggak kalau saya cerita ini saudara ngerti siapa yang dari kecil selalu kalau ngasih persembahan selalu lari ke papa atau ke mama lagi ada persembahan, Pak, Ma persembahan. Dan dari dulu dari semasa saudara sekolah minggu, dari sekolah minggu TK sampai saudara mulai tunas remaja di gereja saya dulu, gereja Isa Al-Masih. Persembahannya siapa yang nggak berubah sama sekali? Seperti Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Nggak dia ngaku, saya aja yang ngaku deh, saya bantu saudara. Dari dulu mama saya selalu ngasih uang yang segitu, sama saudara. Dan itu terjadi dari mana? Karena mama sebagai manajer di rumah, dia sudah ngitung. Kira-kira buat beli beras gini, lauk segini. Bayar ini segini, listrik segini. Dan setelah itu sisanya, ini dana yang nggak tahu, pokoknya siap-siap aja, pokoknya ada uang yang disisihkan. Yang kalau terjadi apa, ada apa, tapi dan hari itu ada satu bagian yang disisihkan. Ini persembahan untuk minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Ini untuk persembahan untuk ibadah wanita. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jumlahnya semua sama. Dan ini untuk anaknya, ini untuk sekolah minggu. Kita ini ngasih bukan yang terbaik, kita ini ngasih sisa. Setuju nggak? Jadi lain kali kalau nyanyi lagu takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, dagunya nunduk ya saudara, jangan gini. Oke, malu saudara. Terbaik apa sih kata sorga gitu. Orang ngasih persembahan aja kamu jatah tiap minggu. Jadi lain kali kalau nyanyi lagu ini semua nunduk takkan pernah. Maaf Tuhan. Kau tahu aku mau ngasih berapa hari ini? Dengan minggu yang lalu, dengan bulan yang lalu, dengan tahun yang lalu, dengan 3 tahun yang lalu, jumlahnya masih sama, warna yang sama. Saya tahu saudara sangat suka warna coklat keemasan. Berapa suka warna agak ungu? Ada yang saya suka hijau Pak. Gitu. Merah itu darah Yesus, jadi biar yang merah itu Yesus aja lah. Poin saya begini, Bapak Ibu begini. Itu bedanya sorga dengan bumi. Dan masalahnya ini yang Tuhan taruh di hati saya waktu saya berdoa buat ibadah hari ini. Saudara, antara sorga, antara alam roh dengan bumi alam daging di mana saudara dan saya hidup ini gak nyambung. Dan penyambungnya cuma satu. Saudara Yesus, iya, tapi penyambungnya satu saudara. Yaitu jiwa ini. Ada pikiran saudara dan saya, perasaan, cara kita berespon, cara kita bereaksi, itu jembatan. Ada sikap hati, ada mental, ada keberanian, ada daya juang, semuanya itu di jiwa. Dan ini yang akan membuat di alam sorga, semua yang di sorga, semua berkat rohani. Saudara dan saya suka berkat rohani kan? Boleh jujur gak? Saudara lebih suka berkat rohani atau berkat jasmani? Saya tanya jujur dengan saudara. Saudara saya ini suka kesejatian, serius. Lebih baik ke Tuhan. Tuhan tuh gak bisa dimanipulasi.
Saya tanya saudara, saudara lebih suka berkat rohani atau jasmani? Main aman, saya mau dua-dua tuh. Seringkali saudara dan saya hidup di alam roh ini, alam roh. Saya dengar firman, saya diajak doa, nyembah, diajak ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh, dia itu tidak menurunkan dari sorga kepingan emas, mobil, kok nimpa saudara dan saya, penyet saudara kita. Dia kasih sebuah jembatan untuk bagaimana caranya supaya blessing ini bisa jadi daging, jadi nyata. Dan yang membuat itu bisa jadi daging, bisa dipegang. Saudara pengen kan, saudara dan saya mau kan berkat yang bisa dipegang. Atau cuman mau roh gini aja saudara. Yes, gitu. Mari jadi realistis dan jadi sejati apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, ada area yang namanya jiwa. Ada hati, ada batin. Yang itu akan jadi jembatan penentu saudara semua firman itu jadi atau enggak di hidup saudara dan saya. Saya berani berkata seperti ini. Banyak dari kita itu sudah dengar firman puluhan tahun. Tapi sebagian besar dari hati saudara dan saya yang saudara cari adalah penggenapannya kan. Iya enggak? Iya enggak? Ada satu orang di Alkitab. Saya mau bicara tentang ada orang-orang yang di hidupnya ini sangat buat saya ini orang yang luar biasa lah saudara. Saudara sebelum saya lanjutkan bicara tentang orang ini, saudara begini. Saudara dan saya ini punya cetakan jiwa. Jiwa kita ini kecetak. Tercetaknya dari mana? Dari perjalanan hidup saudara dan saya. Sepanjang hidup. Saya tahu beberapa di sini, saya tahu kenal muka saudara, tapi saya punya pertanyaan, siapa di sini saudara orang Batak selain saya? Sangat jarang sekali orang Batak itu malu-malu itu jarang sekali. Dan sangat jarang sekali orang Cina itu malu-malu untuk enggak bisnis dan enggak lakukan sesuatu dan berdagang. Itu sudah di DNA kita. Orang Batak itu salah aja berisik saudara, apalagi benar. Saya mengakuinya. Orang Batak itu salah berisik. Selalu nyari ngeles gitu. Apalagi bener. Itu cetakan gak? Itu cetakan. Saudara percaya gak dibalik gantengnya hamba Tuhan yang satu ini depan saudara? Saya ini sampai hari ini gak bisa berenang sama sekali. Sama sekali. Ngambang pun, apalagi ngambang. Saya tuh kalau di air, saya ini pendiam saudara. Diam aja. Bener gerak gak bisa, apapun gak bisa. Saya pernah ada 5 atau 6 orang hamba Tuhan doakan saya. Sambil ngajarin saya berenang. Dalam nama berenang. Berenangnya bisa, napasnya lupa. Napasnya bisa, geraknya lupa. Sampai akhirnya saya ini pernah ambil minyak urapan. Berdiri di pinggir kolam renang. Tuhan, saya sudah lihat banyak keajaiban. Orang sakit sembuh, orang lumpuh jalan. Kali ini. Boleh nggak ini minyak di ujung nih lagi mengkilat nih. Boleh nggak buat yang satu ini bisa berenang. Satu mantangan. Saya masuk, tetap nggak bisa. Tahu nggak kenapa? Dari kecil, saya ini orang yang nggak bisa berenang dan nggak bisa manjat pohon. Sebagai cowok itu sebenarnya agak memalukan sebenarnya. Tapi hari itu ada peristiwa yang terjadi di hidup saya terjadi bertahun-tahun. Yaitu apa? Saya tiap kali ketahuan main di sungai. Karena kami bukan dari keluarga ningrat, bukan dari keluarga keraton. Jadi saya mandinya di sungai saudara. Dan setiap kali pulang itu nggak tahu kenapa bisa ketahuan papa saya akan dipukul. Saya coba nongkrong di pohon, nempel pohon, saya mau naik pohon, saya akan selalu dengar teriakan, kalau kakimu patah, naik aja kagak loh saudara. Tapi bentakan dan teriakan itu nyimpen di sini. Sehingga kalau saya dekat-dekat air, yang saya terima, saya akan terima pukulan. Main air sama dengan pukulan. Main air akan sama dengan bentakan. Dan itu membentuk di hati. Membentuk di sini. Ini saya baru opening maksudnya. Nah, saya janji nggak lama-lama. Itu membentuk di dalam. Sehingga ada banyak hal. Contoh sederhana seperti ini. Saya pembukaannya cukup lama supaya saudara ngerti.
bahwa mengenal diri sendiri itu sangat penting selain mengenal Tuhan. Dua hal itu nggak bisa dipisahkan, mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri itu sangat perlu. Kenapa? Kalau enggak saudara akan seperti mobil atau motor yang lagi ngerem, lagi handrem. Dibawa kemanapun nggak bisa. Dan Tuhan nggak suka itu. Tuhan cintanya pengen saudara dan saya jalan. Contoh sederhana, saya dan istri saya punya satu kerinduan. Khususnya hari itu istri saya ngomong begini. Saudara sering dengar kata jadi bendahara kota? Tuhan angkat aku jadi bendahara kota atau jadi bendahara atau intinya pengen diberkati supaya bisa nolong orang lain. Itu doa cukup banyak anak Tuhan. Tapi hari itu kami jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Bukan kami pengen diberkati supaya kami nolong orang lain. Tapi di balik bungkus itu ada sebuah hati yang berkata, di jiwa ini yang berkata, Tuhan, saya ini capek miskin. Cuman kebungkus karena kita ini orang rohani yang sangat jago sekali firman. Kita bicaranya ke Tuhan. Tuhan, angkat aku, tolong aku supaya aku jadi bendahara kota. Aku bisa berkati banyak orang. Aku bisa menolong janda-janda, anak-anak yatim, anak-anak piatu. Lagunya sambil digini udah kayak puisi nih. Tapi kalau mau jujur yang terdalam, di dalam itu ada satu hal yang itu tersembunyi sangat dalam. Ini yang namanya cetakan jiwa, yaitu kamu capek hidup ngepas. Cuman sayang keluar dari mulut kita kebungkusnya banyak. Kayak bungkus kado. Bagus banget. Ada satu orang yang sangat ajaib. Orang ini namanya Yohanes. Nama Yohanes itu artinya God is gracious atau Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat penuh kasih karunia, dari pribadinya selalu ingin ngasih dan memberi. Dan hari itu salah satu orang yang di Alkitab yang berani berkata bahwa aku ini murid yang paling dikasihi Yesus. Kita dengar Daud, kita dengar Daniel, bagaimana mereka ini orang-orang yang dicintai raja segala raja. Tapi ada satu orang yang berani berkata bahwa dia ini murid yang paling dikasihi, paling dekat, paling dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan kalimat itu atau sebutan itu atau predikat itu tidak muncul begitu saja. Saya pengen ajak saudara lihat bahwa ada orang yang berani membiarkan dirinya yang di dalam ini diobrak-abrik sama Tuhan. Jiwanya, cetakan dirinya. Sekali lagi saudara dan saya ini produk masa lalu. Gak bisa dipungkiri apa yang terjadi di hidup saudara dan saya akan mempengaruhi cara kita berjalan dengan Tuhan detik ini. Buat orang yang sering jatuh dalam dosa, diberkati Tuhan itu beban loh saudara. Oh iya. Buat orang yang pernah jatuh bangkrut, saudara diberkati Tuhan itu beban. Kenapa? Aku takut nanti jatuh lagi, aku takut nanti salah lagi. Itu sering muncul kan? Nah, itu di mana? Itu di alam jiwa. Ini alam ini, area ini yang membuat seringkali yang di sorga itu nggak bisa jadi daging dan dipegang itu gara-gara yang di sini nih. Pikiran, perasaan, kehendak, emosi, cara melihat, asumsi. Kita mau minta Tuhan berurusan dengan itu malam hari ini. Nah, dia ini orang yang sejujurnya berkata dia ini murid yang paling dikasih Yesus. Tapi hari itu saya pengen saudara lihat seperti apa Yohanes aslinya. Seperti apa aslinya Yohanes. Markus 9 ayat 38. Ya, cepat saja. Kalau saudara pengen tahu seperti apa Yohanes, ini orang yang sangat mengerikan sebenarnya. Di hatinya, di jiwanya, di sikapnya, di temperamennya. Markus 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut.
Sorry, saya minta saya ikuti. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut. Pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut. Saya nanya saudara, orang ngikut Yesus atau orang ngikut rombongannya Yesus dengan Yohanes di dalamnya? Orang lihat Yesus atau Yesus dengan murid-muridnya? Yang buat mujizat siapa? Menurut saudara, orang ngikut Yesus karena full Yesus atau seperti yang diasumsi dari Yohanes yang berkata, orang yang bukan pengikut kita? Tapi saya ngerti gak sih, ada seseorang yang merasa dirinya begitu gede gitu. Halo? Tuhan, ada orang yang bukan pengikut kita. Soalnya tolong kasih tahu Yohanes. Yohanes, orang itu ngikutin Yesus, bukan ngikutin elu. Tapi Yohanes menaruh dirinya jadi bagian dari kita, dari Yesus. Saudara, ini contoh kurang ajar loh saudara. Lalu kami cegah orang itu. Padahal orang itu ngusir setan demi nama Yesus. Orang itu ngikutin Yesus, bukan ngikutin Yohanes dan Yesus dan Yohanes. Bukan karena faktor Yohanes, tapi karena faktor Yesusnya. Tapi Yohanes taruh dirinya jadi orang yang sangat penting. Ngeri gak? Ngeri itu namanya gak tahu diri, itu kurang ajar saudara. Yesus, saudara bayangin Yohanes datang. Tadi ada orang yang bukan pengikut kita. Orang itu ngikutin Yesus, bukan ngikutin kamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Saudara pengen tahu seperti apa sifat Yohanes? Ya ini orangnya. Dia gak tahu bahwa orang itu ngikutin kamu. Orang itu ngikutin rombonganmu karena faktor Yesusnya, bukan faktor kamunya. Kenapa sejujurnya di ibadah seperti ini, di persuan doa, di gereja atau barisan seperti ini, hadirat Tuhan itu sangat penting. Karena orang akan ngikutin pribadi Yesus yang ada di dalamnya. Kenapa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di pujian penyembahan, di doa saudara sangat penting. Karena orang akan ngikutin itu. Orang gak ngelihat Yohanesnya yang mimpin, yang khotbah. Orang gak ngelihat Yohanes yang main keyboard, enggak. Orang lihat karena Yesusnya. Tapi kalau saudara pengen tahu seperti apa kurang ajarnya orang ini, dia merasa bahwa orang ngikutin dia. Padahal orang ngikutin Yesus. Nggak tahu dirinya ini yang nanti saya mau tunjukkan ke saudara buat Tuhan berurusan dengan itu. Kedua, Markus 10. Saya pengen saudara lihat seperti apa orang ini. Markus 10 ayat 35. Yang ini lebih mengerikan saudara. Markus 10 ayat 35. Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka apa? Perkenankanlah dalam kemuliaanmu yang seorang lagi di sebelah, yang sebelah lagi. So ngerti sebuah doa bahwa kamu tuh pengen sejajar kiri kanan sama Tuhan. So ngerti gak? Halo? Halo? Gini, saudara, kursi itu punya ada nilainya, ada harganya. Kursi, kedudukan, jabatan ini ada harganya, enggak murah. Percayalah, jadi pemimpin, jadi gembala itu enggak mudah. Makin besar, harganya akan makin mahal. Tanggung jawabnya akan banyak dan beban di pundakmu yang orang enggak lihat itu makin besar. Saya ini sudah 2 kali buka gereja. Dulu saya itu, dan gerejanya besar dua-duanya hari ini. Gara-gara saya nggak pengen jadi, saya dulu nggak pengen jadi gembala, nggak pengen jadi gembala. Saya tahu rasanya jadi pendeta, jadi gembala itu seperti apa. Saya lihat, saya tuh nggak pengen.
Saya lebih suka jadi artis keliling Indonesia, keliling dunia. Muka saya di mana-mana, foto saya di mana-mana. Kenapa? Kamu tinggal khotbah di atas mesbah yang dibangun banyak orang, kamu tinggal naik ke atasnya gunting pita dan orang tepuk tangan, orang ngasih kamu PK, orang ngasih kamu berkat, orang jemput kamu pakai mobil bagus, nginep di hotel bagus, makan enak. Saya lebih suka kehidupan seperti itu. Karena saya tahu kursi ini mahal, saudara. Entah kursi sebagai pemimpin pujian, gabai gembala, ini mahal, saudara. Karena Tuhan Yesus pun bayarnya dengan nyawanya. Sementara ada dua orang, salah satunya Yohanes yang kurang ajar. Boleh nggak nanti sebelah kiri kananmu? Ada kalanya kita ini sering minta sesuatu ke Tuhan yang kita sendiri kagak ngerti. Itu nilainya apa, harganya berapa, tanggung jawabnya seperti apa, konsekuensinya apa, kita nggak ngerti. Oh, semua kursi ini berkonsekuensi. Jadi pemimpin tuh gak mudah, percayalah, hormatilah pemimpin saudara. Ada hal-hal, ada peperangan yang beliau-beliau ini sedang jalani di hidup dan hati mereka. Yang saudara dan saya gak tahu. Ada peperangan di sini. Entah itu perang iman, perang pengharapan, ada doa-doa yang sudah bertahun-tahun kadang ya. Itu jerit di dalam yang orang gak tahu, cuman dia sama sorga aja yang tahu. Yang kadang pasangannya juga gak tahu. Percayalah saudara. Tapi hari itu ada dua orang yang minta, boleh gak Tuhan nanti di kemuliaan kelak. Nanti kayak saya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri ya Tuhan. Sebenarnya tahu gak sih permintaan yang konyol itu? Kamu siapa? Itu sebuah permintaan yang buat saya iya juga ya. Dengan tanpa sadar nyeplos saja Tuhan, pokoknya nanti satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Wah gagah-gagahan. Lah terus 10 murid yang lain mau taruh mana? Ini kira-kira lah saudara. Saudara dapat kursi sebelah kanan sama kiri Tuhan Yesus. Terus 10 lain yang mana? Kamu merasa dirimu sangat penting kan sehingga mintanya sebelah kanan sama kiri yang lain? Yang lain pegangin kipas gini kayak raja-raja di film India. Segitunya orang ini pengen begitu penting, tapi sejujurnya itu permintaan yang kurang ajar. Sudah selesai? Belum. Ayat selanjutnya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu minta. Nah ini pertanyaan yang, ini sebenarnya satu kejadian yang cukup mengerikan dan sangat nggak percayalah soal ini nggak mudah. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Yesus dibaptis, cawan, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang harus terisi penuh yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan cawan dan baptisan yang Tuhan harus jalani selama dia hidup di dunia ini. Hari itu dia ngomong, dapatkah kamu jalani jalan yang sama dengan jalanku? Gendong-gendong beban yang sama dengan bebanku. Dan dibaptis dengan baptisan yang sama. Dan mereka dengan sangat enteng sekali. Kami dapat. Mikir gak? Saya nanya soal Yohanes, Yakobus ini mikir gak? Matanya udah pokoknya sebelah kanan sama kiri aja Tuhan. Sampai dia gak tahu apa yang dia minta dan doakan itu sangat tinggi. Dan cost-nya dan harganya sangat mahal. Dan ini Yesus dia berkata kepada mereka, memang kan diiyain nama Tuhan. Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi urusan duduk di kanan kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. 41, mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lu permintaan lu kurang ajar. Padahal yang 10 itu kalau boleh minta yang sama saudara. Semuanya di kiri kanan Tuhan Yesus, jadi duduknya tumpuk-tumpukan.
Percayalah 10 yang lain juga pengen di sebelah kanan kiri Yesus, betul nggak? Pasti lah. Ini sifat mereka, sifat Yohanes khususnya. Ketiga ada satu lagi, Lukas 9 ayat 54. Lukas 9 ayat 54 ini salah satu hal yang cukup konyol juga, Saudara. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, jadi ceritanya mereka ditolak di satu kota. Di ayat sebelumnya mereka ditolak dari satu kota dan mereka kesel. Ya mari buka deh Lukas 9 ayat 54 di ayat-ayat sebelumnya di ayat mereka disuruh ke satu desa di Samaria. Ia mengirim beberapa di ayat 52 dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, melihat hal apa? Melihat penolakan orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Tuhan. Mereka berkata seperti ini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Pertanyaan saya ada beberapa hal, tapi salah satunya adalah, saudara kebayang orang ini kejamnya seperti apa? Saudara pernah ditolak? Entah tolak cinta atau saudara nawarin apa, saudara ditolak, itulah. Pokoknya semua orang kan tahu rasa ditolak ya. Bayangin saudara marah. Dan karena penolakan itu, orang ini keluar kejamnya aslinya. Apa itu? Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit? Satu kejam. Pertanyaan kedua yang sebenarnya lebih penting adalah, menurut saudara apinya bakal turun atau enggak? Halo? Menurut saudara apinya bakal turun atau enggak? Saudara tahu kalimat, saudara bayangin ini kalimatnya saya baca pelan-pelan. Supaya kami menyuruh api turun dari langit. Toto Yohanes ini. Turun loh, bakar orang ini, orang itu. Kan kebanyakan dari kayak kita sebenarnya gitu kan ya. Saya ini sering baca status WA-nya orang, iseng. Saya ada beberapa orang saya kenal, saya sering ngecek. Saya itu sebagai gembala, seorang sebagai gembala, sebagai pemimpin paling gampang lihat cek statusnya orang udah. Itu tuh dari dalam hati. Ada satu orang, saya punya satu murid, seorang ibu beliau ini gembala satu gereja juga. Jadi ceritanya, saya nggak ceritanya tapi berkali-kali saya ini baca gitu. Bahwa dia ini selalu teriak, selalu tulis besar-besar di status WA-nya berkata seperti ini. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan membalas kejahatan orang atau orang yang jahat ke kita. Apa yang orang tabur akan orang itu tuai. Lo tahu intinya apa? Dia ini lagi marah sama suaminya. Tapi karena pendeta dan ya anak Tuhan lah saudara. Jadi statusnya itu akan rohani sekali. Tuhan akan buat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Tuhan akan membalaskan berkali lipat dalam hati saya. Saya baru ngeh, itu tuh suamimu kok Tuhan balas berkali lipat, kok dia diambil Tuhan, kamu nangis juga kan gitu. Saya ini dipanggil Pak Gem. Iya maaf lah Pak Gem. Kamu itu hati-hati gitu. Tapi itu apa sih? Itu kekejaman yang tanpa sadar itu mendorong hatimu kok. Kita ini kok disenggol orang atau ngalamin sesuatu yang sepertinya tidak adil buat hati saudara dan saya. Kita ini sering nuntut balas kok. Cuman itu kebungkus dengan ayat-ayat yang bagus aja. Saya pengen ngomong banyak lah saudara.
Ada orang yang mengerikan ini. Satu kejam, kedua dia nyuruh-nyuruh api turun dari langit itu kayak kamu sangat sok sekali. Itu Yohanes, murid yang paling dikasih Yesus. Saya nggak mau lama-lama, waktu saya nggak banyak. Saudara tahu hari di mana waktu Petrus suruh Yohanes tanya siapa yang akan mengkhianati Yesus. Yesus kasih tahu ke orang ini. Orang yang nyuruh-nyuruh api turun dari langit, orang yang kurang ajar, orang yang nggak tahu diri. Yesus kasih tahu. Ini orang saya boleh pakai bahasa Jakarta nggak ya? Maafkan saya, boleh nggak ya? Nah, ini orang brengsek loh. Saudara. Tapi waktu orang ini naruh kepalanya di dada Tuhan Yesus, dia nggak ada, Yesus nggak ada ceritanya di Alkitab. Lalu kepala Yohanes dikeplakin oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberikan dadanya sementara 11 yang lain enggak tuh. Salah satu orang, khotbah saya masih panjang, cuman waktu saya nggak banyak. Ada orang ini bagaimanapun membiarkan dirinya, hatinya, hidupnya dipecahkan Tuhan di dalam sangat sering. Ada satu poin yang saya pengen share dengan saudara, nanti aja endingnya, tapi saya pengen saudara tahu seperti apa Yohanes. Kok saudara pengen tahu seperti apa Yohanes? Hasil dari roh Tuhan dan proses Tuhan berurusan dengan sisi jembatan tadi, sisi jiwa, pikiran, perasaan, emosi, respon, reaksi tadi. Saya pengen selalu lihat bahwa ayat pertama, statementnya dia waktu dia tulis kitabnya sendiri. Yohanes 1 ayat 1 ditulis seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, dia tulis sebuah statement. Dia tulis konklusi. Konklusi itu apa ya bahasa Indonesianya? Kesimpulan dari perjalanan hidupnya. Itu ditaruh paling depan. Pada mulanya adalah firman. Yohanes cuma pengen ngomong seperti ini. Awal dari semuanya itu firman dan dari perkataan. Yang dilepaskan dari tempat Maha Kudus. Pengenalannya, kesimpulan perjalanan hidupnya itu ditaruh paling depan. Buat saya dari semua penulis Alkitab di seluruh Alkitab, satu orang yang tulis kesimpulan siapa Tuhan duluan di ayat pertama, di kalimat pertama, di kitab yang dia tulis ya Yohanes ini. Dia buat statement dengan sangat jelas dari awal. Awalnya itu dari perkataan, cuman perkataan. Dan firman itu ternyata adalah, perkataan itu atau firman itu ternyata adalah sebuah pribadi, dan pribadi itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan ternyata perkataan tadi, firman tadi, ternyata itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya nggak peduli lah saudara, maafkan saya kalau saya pakai bahasa-bahasa begini. Saya nggak peduli lah iblis ngomong apa di telinga saudara. Saya mau berkata seperti firman ini katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus yang 2000 tahun yang lalu, Yesus yang hari itu tahun 60-an melawat Soe, yang tahun 90-an akhir melawat Toronto, Kanada, Yesusnya sama dengan yang hari ini. Yesus yang tolong begitu banyak orang, Yesus yang buat mujizat sangat banyak. Yesus yang pakai bekal makanan seorang anak kecil, bekal makanan yang isinya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Itu bekal makanan seorang anak kecil. Mungkin sebagian dari saudara dan saya adalah anak-anak kecil yang kamu cuma punya bekal makanan ini 5 roti 2 ikan. Dan itu ngasih makan 5.000. Itu baru laki-laki, belum para kaum perempuan, belum anak-anak. Itu bekal makanan. Yang mungkin sekali 2 kali makan atau buat makan sehari. Tapi ternyata di tangan Tuhan bisa buat sekian ribu orang. Nah Yesus yang hari itu sama yang hari ini sama.
Dimulai dari apa? Perkataan. Setiap kali saudara ngomong firman, setiap kali saudara dengar firman, kalau saudara nggak pegang itu seumur hidup saudara atau tiap hari saudara perkatakan itu, atau saudara pegang ini firman Tuhan buat hidupku. Ternyata saya mau kasih tahu saudara, ternyata firman yang saudara pegang itu, ternyata itu pribadi Allah sendiri. Ini nih. Dia bentuknya apa? Bentuknya perkataan pribadinya yang keluar. Dan itu statement orang yang paling kurang ajar, statement orang yang pengen duduk sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Orang yang pengen nyuruh-nyuruh api datang turun dari langit untuk hukum orang yang menolak dia. Menolak dia bukan nolak Yesus. Ini statement dia pertama. Dan kalau saudara tahu siapa Yohanes, satu-satunya murid yang mati tua. Yang lain mati martir. Orang ini pernah digoreng dan gak mati-mati saudara. Begitu digoreng badannya rusak, dipindahin ke Patmos. Malah mata rohaninya kebuka. Kitab Wahyu itu gara-gara orang yang paling kurang ajar. Memberikan dirinya digoreng oleh hukuman Romawi. Atau matanya kebuka, itu jadi sebuah peringatan. Yaitu yang namanya kitab Wahyu yang memperingatkan saudara dan saya akan akhir zaman. Ditulis orang yang paling kurang ajar. Kalau saudara mau tahu seperti apa Yohanes, dia adalah satu-satunya murid yang dia jadi murid inti Tuhan Yesus bersama Petrus dan Yakobus. Dia adalah satu-satunya murid yang melihat Yesus membangkitkan orang mati, yaitu anak Yairus. Dia yang melihat Yesus di Bukit Transfigurasi bersama Elia dan Musa. Dan ini orang yang bersama Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu saya mau habis 2-3 menit terakhir, izinkan saya berkata seperti ini. Ini yang dikerjakan oleh Yohanes. Di Taman Getsemani saat semua orang kena teror. Saudara dan saya ini hari ini berhadapan dengan saudara dan saya punya teror masing-masing. Yang tiap orang pasti beda. Tapi hari itu ada seluruh muridnya kena teror. Yang satu kena teror dan memutuskan bunuh diri, yaitu Yudas. Karena rasa bersalah, yang satu lari keluarin pedang marah, potong, habis itu lari. Tapi ada satu orang yang dibilang paling kurang ajar. Satu-satunya orang yang stay nemenin Tuhan sampai Tuhan berkata, Eli, Eli lama sabachthani, namanya Yohanes. Kenapa dia disebut orang murid yang paling dikasihi Yesus? Dia terakhir datang dengan ibunya Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata dari salib, dia sempat berkata, ibu ini anakmu, dan anak ini ibumu. Masih sempat ngasih pesan. Murid yang lain takut lihat orang Romawi. Tapi yang ini dia hadapi. Kenapa? Hari dia begitu kurang ajar, begitu, maafkan saya, begitu brengsek, begitu kejam. Orang yang sama tahu dia ini jelek, tapi dia taruh dadanya, waktu dia taruh kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Waktu dia tidak diusir, itu nyembuhin yang di sini. Itu membuat dia ya saudara, mau terornya Romawi, pedang, pecut cambuk yang bergigi tajam itu yang robek Yesus, dia ada di situ nggak lari sama. Sampai satu hari dia dikasih sebuah kehormatan. Bahwa satu hari nanti ada yang namanya akhir zaman. Aku akan bukakan khusus untuk kamu tulis sebagai Alkitab. Sebagai kitab namanya kitab Wahyu, Revelation. Di tengah cacatnya dan ini orang mati tua. Setahu saya umurnya 125 atau 135 saya lupa. 95 atau 100, pokoknya cukup tua saya lupa. Satu-satunya murid. Yang hari itu Alkitab berkata, Tuhan berkata, kalau aku biarkan dia tetap hidup, emang kenapa? Saya pengen saudara lihat bahwa ada orang-orang yang di dalam dirinya dibiarkan, diajak Tuhan, ditarik Tuhan untuk lewatin sesuatu yang mungkin ngerobek hatimu. Bayangin saudara ya, 11 murid yang lain. Lihat Yesus buat mujizat,
lihat Yesus meredakan badai, melakukan banyak perkara yang mustahil, matanya yang lihat. Tapi semuanya itu, saudara gini, boleh lihat, saya lihat sebentar aja saudara. Tahu-tahu ada yang patah di sini. Begitu kamu lihat orang yang kamu hormati dan kagumi tidak berdaya di atas kayu salib. Sama seperti kehidupan kita di rumah masing-masing. Kita ini punya teror gitu. Yang kadangkala men-shut down atau mematikan iman dan hati. Dan tanpa sadar itu membuat kata yang tadi saya sharing di awal, itu jadi jurang antara kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan selama Yesus namanya dipermuliakan di bumi ini, percayalah kuasanya gak akan berubah sama sekali. Yesus yang buat mujizat dengan para janda, dengan orang-orang tertentu di Alkitab, Yesus yang sama juga akan lakukan hal yang sama di hidup saudara dan saya. Dan kuasa yang sama juga saudara bisa pakai untuk tolong sebanyak mungkin orang di luar sana. Cuman kan iblis akan pertontonkan saudara yang namanya. Saudara tanya, Kak boleh gambarnya diganti apa nggak, gambar yang bagusan gitu. Gambar apa aja, gambar aja, buat contoh aja. Gambar atau apa boleh, bintang atau background apa boleh, yang jangan tulisan pokoknya. Apa aja boleh. Oke gini aja, anggap aja ini gambar matahari. Anggap aja ini matahari lah. Mataharinya ada nggak? Ini kan cuman proyeksi. Cuman proyeksi dari itu. Seringkali di hidup saudara dan saya itu cuman diproyeksikan iblis itu. Ini cuman proyeksi gambar. So tinggal matiin ini aja. Ya matahari nggak ada, atau contoh anggap aja ini gambar beruang atau gambar harimau gitu mau nerekam saudara gitu. Soalnya kan tinggal matiin ininya aja. Karena dia nggak real, dia nggak nyata. Saudara, hati ini jembatan. Makanya kalau hari ini Tuhan bawa saudara dan hati saudara sedang naik turun, pastikan hatimu solid, diam dan tenang. Supaya apa? Supaya yang di roh ini bisa jadi daging. Kalau hati kita tenang, kita tetap milih Tuhan, aku pokoknya mau percaya dengan Tuhan. Karena firman ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Sampai kapanpun itu akan menolong semua yang ilahi, semua yang dari sorga ini, berkat rohani ini akan jadi berkat jasmani. Meskipun berkat rohaninya akan terlalu sangat besar. Dan itu akan tetap menyertai saudara dan saya. Saya 3 bulan 4 bulan terakhir KKR dan setiap kali doakan orang sakit, orang itu sembuh dengan sangat ajaib kok. Saya doain orang buta, saya aja nggak yakin saudara dia itu sembuh. Pak, saya ini sudah bisa lihat. Masa sih Pak, saudara bayangin pendetanya ini nih. Beneran sembuh. Saya tuh datang dia nggak bisa ngelihat. Orangnya sampai mulai gini saudara. Di hati saya, Tuhan sampai segininya saya nggak percaya dengan Tuhan. Ini pendeta loh saudara. Dan ternyata Tuhan itu masih ada. Saya berdoa, mari pulang, renungkan, dan jalanlah dengan Tuhan. Kalau soal nanya, Pak kenapa saya masih belum ngalami ini yang saya doakan? Ya karena yang di sininya belum beres. Cuman satu lah pesan Tuhan hari, salah satunya adalah gini. Saudara orang paling seandainya saudara orang paling kurang ajar kayak Yohanes. Saudara taruhlah kepalamu di dada Yesus, dia gak akan keplak saudara. Mana kurang ajar gitu. Enggak. Dia malah bukakan rahasia sorga yang terbesar untuk akhir zaman. Tapi syaratnya cuma satu. Berhadapan dengan teror pun kamu gak goyang dan gak lari. Di sini tenang, kamu tungguin bapakmu dan rajamu yang berkata, nak 3 hari lagi aku bangkit. Amin. Mari tutup mata sama-sama. Tuhan,
Seringkali hati kami, sikap kami tanpa kami sadari sering menjadi rem atau penghalang dan batu sandungan buat Tuhan sendiri. Malam hari ini tolong berurusanlah dengan hati kami, supaya yang sorgawi itu bisa nyambung di hidup kami. Supaya yang rohani itu bisa mendarat dan jadi daging di hidup dan hati kami masing-masing. Malam hari ini tolongi kami Tuhan. Kalau Tuhan bawa kami ke tempat yang kami paling gak suka, tolong untuk kami berhenti manja, berhenti teriak-teriak, tapi memutuskan untuk diam dan memandang wajah-Mu. Meskipun sepertinya Engkau sedang di atas kayu salib. Tidak berdaya dan tidak bisa menolong diri keadaan kami. Tapi hari ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami sebuah ketetapan hati yang kuat dan solid. Kami mau pegang firman-Mu karena ternyata firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Itu pribadi Tuhan sendiri, bukan cuma perkataan, itu pribadi Tuhan sendiri. Dan biar hari-hari ini, biar dari detik ini, waktu kami memutuskan berhadap-hadapan dengan teror dan tidak lari dari tentara Romawi atau keadaan yang paling gelap sekalipun. Biar mulai hari itu, biar hari ini, biar mulai detik ini, dan detik di mana kami memutuskannya, kami percaya adalah hari dan momen di mana semua yang dari sorga akan bisa mendarat dengan sangat baik di hidup kami. Dan hati kami akan dipelihara Tuhan sempurna jadi pribadi yang dewasa, yang solid dan kuat. Sehingga setiap kali ada kemuliaan yang Tuhan taruh di atas hidup kami, daging kami, hati kami, perasaan kami gak goyang sedikit pun. Karena kami dimatangkan, karena kami diperkuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong hamba-hamba-Mu tempat ini. Tuhan berusaha dengan hati dan batin kami. Dan kami tahu saat kami taruh kepala kami di dada-Mu Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang dari hati-Mu dan Tuhan tidak akan menolak kami. Tuhan, tolong kami di tengah masa musim zaman yang makin hari makin tidak mudah ini. Kami tidak kehilangan Tuhan, keluarga kami tidak berjarak dengan Tuhan. Gereja kami, pelayanan kami, semuanya orang yang kami layani akan jadi orang-orang yang tersambung dan terhubung dengan Tuhan dan firman dan pribadi Tuhan sendiri. Demi nama Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya. Amin. Dalam hidup kami Tuhan, karena kami sungguh percaya Engkau begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Leo Tuhan, berkati keluarga berlimpah-limpah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, orang yang mengikut Engkau Tuhan tidak pernah Kau sia-siakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang memberkati hamba-Mu Pak Leo Tuhan. Berkati segalanya Tuhan, apa yang Kau berikan Tuhan, cukupkan apa yang dibutuhkannya Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan, biarlah firman-Mu terus merema dalam hati kami. Kau memberkati malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu pada hati Bapa ini Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terbeban Kau lepaskan Tuhan malam hari ini Tuhan. Baik choir, WL, semua pemusik Tuhan, kami percaya multimedia semua Kau berkati berlimpah-limpah. Kau berkati Pak Andi, Kau berkati Ibu Liana Tuhan, Kau berkati stafnya Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam yang indah ini Tuhan. Biarlah kami selalu dekat dengan-Mu, biarlah kami selalu hati kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, mari kita angkat tangan kita sebelum kita doa berkat daripada hamba-Nya Pak Leo. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan yang melepaskan dari hati-Mu, dari mulut-Mu yang kudus, dari perbendaharaan-Mu yang ajaib, semua kelimpahan, semua kepenuhan Allah biar turun atas setiap kami. Semua kepenuhan Allah biar turun atas setiap kami. Kepenuhannya akan memimpin kami, menuntun kami, sampai kami jadi orang-orang yang sangat dewasa di hadapan Tuhan dan manusia. Potensi yang semua tumbuh dengan sangat ajaib. Semua benih Tuhan yang akan tumbuh dengan sangat agung.
dan membawa kami makin hari makin besar di hadapan Tuhan dan manusia, dan membawa kami penuh kemenangan di sepanjang jalan dan kepanjang hidup kami. Dan Tuhan yang menjamin kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Tuhan yang membawa kami dari kemenangan demi kemenangan dan memastikan hati kami terus tertanam di hadirat Tuhan dari hari ini sampai kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan ngalir dan turun karena firman dan janjinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat Tuhan nanti sudah terima sama-sama katakan amin, amin.